Bukan aku yang kau nikahi. Cinta itu tentang setia, tentang memilih satu hati di antara ribuan. Tapi bagaimana jika yang kau pilih justru menusuk dari belakang? Aku yang menunggu, aku yang setia, tapi bukan aku yang kau nikahi. Inilah kisah tentang cinta yang dikhianati, tentang luka yang dalam, dan keberanian untuk melepaskan saat hati masih ingin bertahan. Halo sobat, satu atap. Selamat datang kembali di ruang cerita yang hangat, namun kadang perih. Kali ini, kita akan menyelami kisah cinta yang tak selesai. Kisah tentang pengkhianatan, kepercayaan yang hancur, dan keberanian untuk pergi, walau hati masih mencinta. Selamat datang di kisah, bukan aku yang kau nikahi. Cinta yang tumbuh diam-diam. Alia mengenalnya di sebuah seminar tentang arsitektur hijau, di sebuah hotel kecil di Lembang. Saat itu Raka duduk dua baris di depannya, mengenakan kemeja abu-abu dan celana bahan yang terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu dalam sikap tenangnya yang menarik perhatian Alia. Ketika sesi coffee break tiba, entah bagaimana mereka berakhir dalam obrolan santai tentang desain bangunan tropis, hujan yang turun perlahan di luar jendela, dan buku-buku milik Trelai. Sejak saat itu, komunikasi mereka mengalir tanpa perlu dipaksa. Obrolan lewat pesan berubah menjadi panggilan tengah malam. Suara Raka yang dalam dan lembut, cara ia menyebut nama Alia, membuat malam-malam yang sepi terasa hangat. Hingga suatu sore, saat mereka menginap dalam satu proyek survei desa terpencil, hujan turun deras dan listrik padam. Mereka hanya berdua di homestay kecil itu, dengan lilin menyala di meja dan aroma tanah basah meresap di udara. Malam itu adalah pertama kalinya Alia membiarkan seseorang menyentuh kulitnya tanpa rasa takut. Sentuhan Raka tidak tergesa-gesa, tidak liar, melainkan lembut, sabar, penuh kekaguman. Saat dia mengecup pundak Alia di bawah selimut tipis dan berbisik, "Aku serius sama kamu," hati Alia meleleh. Dalam pelukan itu, dia merasa dimiliki, dicintai. Mereka tak pernah membicarakan status. Tapi di matanya, itu lebih dari cukup. Dia percaya, cinta tak butuh banyak kata jika dua hati saling bicara. Yang Alia tak tahu, di balik pesan manis dan pelukan hangat itu, ada seseorang lain yang juga pernah disentuh Raka dengan cara yang sama. Seseorang yang lebih dekat dari yang dia bayangkan. Janji dan lamaran. 4 bulan setelah malam hujan di desa itu, hubungan Alia dan Raka makin dalam. Meski tak pernah resmi menyebut diri mereka sebagai pasangan, dunia Alia sudah terisi penuh oleh satu nama, Raka. Ia tak lagi mencari, tak lagi berharap pada pria lain. Baginya, Raka adalah rumah, tempat kembali setelah hari-hari lelah, pelukan hangat di malam-malam sunyi. Di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam masih menghantui hati Alia, hubungan Raka dengan Tania, sahabatnya sejak kuliah. Mereka bertiga sering berkumpul, dan tak jarang Tania menyempatkan diri untuk mengantar makanan ke kantor Raka. Alia tak berpikir jauh, karena kepercayaan adalah pondasi cinta. Tapi sesekali, sorot mata Tania saat melihat Raka membuat dadanya bergetar. Seperti ada sesuatu yang tak terucap, sesuatu yang disembunyikan. Raka melamar Alia di sebuah villa kecil di puncak. Sore itu, kabut turun perlahan, dan angin berembus tenang. Raka memeluk Alia dari belakang, membisikkan rencana masa depan, lalu mengeluarkan cincin sederhana dari saku. "Aku ingin kamu jadi ibu dari anak-anakku," ucapnya sambil mencium leher Alia dengan lembut. Malam itu mereka bercinta bukan lagi karena rindu atau hasrat, tapi karena janji. Tubuh Alia menyatu dengan Raka dalam irama lambat, penuh perasaan. Ia menatap mata pria itu, mengingat-ingat setiap detik seolah itulah malam terakhir mereka. Ia tak tahu, di minggu yang sama, di sebuah kamar apartemen sewaan di Jakarta Selatan, Raka juga memeluk tubuh Tania. Dengan cara yang mungkin tak berbeda. Bagi Raka, kebersamaan dengan Alia memberi ketenangan. Tapi dengan Tania, ia menemukan sisi gelap dirinya. Liar, rahasia,
dan tanpa beban komitmen. Di hari lamaran itu, Alia menangis bahagia. Tapi langit diam-diam menyimpan badai. Dan Tania, yang diam menatap unggahan Alia di Instagram, hanya menulis satu kata di catatan pribadinya. Tidak semudah itu. Hari yang tak pernah datang. 3 minggu menjelang hari pernikahan, segalanya berjalan seperti mimpi. Alia sibuk memilih gaun putih dengan ibunya, menyusun undangan, dan merancang dekorasi taman kecil tempat janji akan diucap. Tapi semakin mendekati hari bahagia itu, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, jarak di mata Raka. Pria itu mulai sulit dihubungi, kadang tidak menjawab pesan seharian penuh. Bila ditanya, jawabannya selalu sama. Lagi hektik, sayang. Maaf ya. Alia mencoba memahami. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya stres menjelang pernikahan. Tapi hatinya, perempuan itu tahu. Ada sesuatu yang berubah. Malam itu, saat Raka tertidur di sisinya, ponselnya berdering pelan. Alia mengintip layar. Sebuah nama yang tak asing. Tania. Ada pesan baru. Kalau kau tetap nikahi dia, jangan pernah hubungi aku lagi. Aku bukan pelarian. Ra. Kau tahu itu. Dunia Alia berhenti sejenak. Jari-jarinya gemetar. Tubuhnya panas dingin. Ia scroll ke atas, dan menemukan jejak-jejak yang tak pernah ia duga. Pesan-pesan lama. Foto kamar apartemen. Raka memanggil Tania. Sayang, di sela malam-malam yang ia sendiri tak tahu keberadaannya. Ia menatap wajah Raka yang tertidur damai. Entah bagaimana, ia tidak menangis. Air mata terlalu angkuh untuk jatuh saat itu. Ia hanya merasa kosong. Tak ada amarah. Hanya kehancuran yang sunyi. Pagi itu, Alia bangun lebih awal. Ia meninggalkan cincin di meja dapur, mencium kening Raka sekali, lalu pergi. Tak ada perpisahan, tak ada penjelasan. Hanya kepergian yang lirih. Seperti dedaunan yang jatuh tanpa suara saat musim berganti. Seminggu kemudian, keluarga Raka membatalkan pernikahan. Semua bertanya-tanya. Tapi hanya 3 orang yang tahu alasan sesungguhnya. Raka, Tania, dan Alia, yang kini entah di mana, membawa luka yang tak bisa dilihat mata. Bukan aku yang kau nikahi. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Alia memilih pergi tanpa suara, tanpa air mata. Dalam 2 tahun itu, ia tak pernah menghubungi Raka lagi. Ia menutup semua pintu masa lalu, mengganti nomor, menghapus akun media sosial, bahkan pindah kerja ke Singapura demi memulai dari awal. Tapi luka tidak bisa dihapus semudah itu. Luka itu tak berdarah, namun mencabik diam-diam di malam-malam sunyi. Ada malam-malam ketika bayangan tubuh Raka masih menghantuinya, pelukan hangatnya, napas ditengkuk, suaranya saat memanggil, sayang. Tapi kenangan itu perlahan berubah menjadi potongan kaca yang menusuk bila disentuh terlalu lama. Maka Alia belajar berdamai dengan hening. Ia mulai menulis jurnal, memasak untuk dirinya sendiri, dan menata hidupnya bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk pemulihan. Hingga suatu siang, saat sedang bersantai di kafe kecil di Clarkway, notifikasi muncul dari akun Instagram temannya. Sebuah unggahan pernikahan. Di foto itu, Raka tersenyum di pelaminan. Di sampingnya, Tania dalam gaun putih. Cantik, tentu. Tapi bukan itu yang membuat dada Alia mengencang. Melainkan tatapan mata mereka. 2 pasang mata yang tampak bahagia, namun kosong. Seperti senyum yang dipaksakan. Seperti bahagia yang dibangun di atas reruntuhan luka orang lain. Alia menatap layar cukup lama. Tangannya tidak gemetar. Tidak ada air mata. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mematikan ponsel. Di meja, teh hijaunya telah mendingin, tapi rasanya tak lagi pahit. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar telah pergi. Sore itu, langit Singapura cerah. Burung-burung kecil beterbangan di taman di seberang jalan. Dan Alia tahu, meski bukan dia yang dinikahi, dia adalah satu-satunya yang benar-benar bebas. Luka yang membentuk. Waktu memang tak menyembuhkan segalanya. Tapi ia mengajari bagaimana berdamai.
2 tahun sejak semua runtuh, Alia bukan lagi perempuan yang sama. Ia kini tinggal di apartemen mungil yang ia beli sendiri, mengajar desain interior di universitas lokal, dan menulis kolom mingguan bertema, perempuan dan ketahanan hati. Hingga suatu malam, sebuah email masuk ke kotak suratnya. Dari nama yang pernah membuat jantungnya berdetak, dan sekaligus hancur, Raka. Alia, entah kenapa aku masih mengingatmu di setiap ulang tahun. Hari ini aku menikah 2 tahun lalu. Tapi bukan hari yang membahagiakan. Tania dan aku hidup baik, tapi tidak utuh. Aku tahu, aku memilih jalan yang salah, dan menyakitimu lebih dari yang bisa kutebus. Tapi aku ingin kau tahu, aku tak pernah berhenti menyesal. Kalau waktu bisa kuulang, aku akan tetap memilihmu. Tapi aku takut. Dan pengecut. Maaf, Alia. Alia membaca pelan, kalimat demi kalimat. Ada perih yang masih tersisa, tapi tak lagi membuatnya rapuh. Ia menutup laptop, menatap lampu-lampu kota dari balik jendela. Lalu ia menulis balasan. Ingat, aku tidak menyesal mencintaimu, Raka. Tapi aku bersyukur, bukan aku yang kau nikahi. Semoga kamu menemukan damai, seperti aku menemukannya. Ia klik, kirim, lalu menarik napas panjang. Tidak ada air mata malam itu. Hanya kelegaan. Seperti melepaskan beban yang selama ini ia pikir akan tinggal selamanya. Karena pada akhirnya, luka tak selalu untuk dilupakan. Tapi untuk dikenang, sebagai bukti bahwa ia pernah bertahan, pernah memilih cinta, dan pernah tumbuh, meski dengan hati yang patah. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Sobat Satu Atap. Kita baru saja melewati perjalanan hati yang penuh luka, pengkhianatan, dan keikhlasan. Kisah Alia bukan sekadar tentang cinta yang tak sampai, tapi tentang menemukan kembali harga diri saat dihancurkan oleh orang yang paling dipercayai. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukan cinta dari orang lain, tapi cinta kepada diri sendiri. Tidak semua cinta layak dipertahankan, dan tidak semua janji pantas dipercayai. Kadang, orang yang paling kita cintai adalah pelajaran yang dikirimkan semesta, agar kita tumbuh, agar kita kuat. Jadi untuk kamu yang pernah tersakiti, dikhianati, atau ditinggalkan, kami peluk hatimu erat-erat malam ini. Semoga kamu selalu dikelilingi cinta yang jujur, dihargai tanpa syarat, dan jika belum saatnya bahagia, semoga kamu selalu punya cukup kekuatan untuk tetap bertahan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap hangat. Tetap kuat, karena di bawah satu atap ini, kamu tak pernah sendirian.